Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita sehingga kita diberikan kesempatan untuk hadir di dalam majelis ilmu ini, berusaha menggapai apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Karena keridhaan Allah lah yang akan menyelamatkan kita dari kesengsaraan di dunia dan kesengsaraan di akhirat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita di dalam majelis ilmu salah satu tujuannya adalah untuk kita menggapai surganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan yang di dalamnya terdapat ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Sebagian menafsirkan al-jannah di sini tidak hanya maknanya surga, namun juga masuk di dalamnya kebahagiaan dan kesenangan. Dengan ilmu lah kita dapat mengetahui yang hak dari yang batil. Dengan ilmu kita dapat membedakan mana tauhid, mana syirik, mana yang benar dan mana yang salah. Tanpa ilmu kita akan berada dalam kegelapan. Dan orang yang berada dalam kegelapan cenderung dia akan sulit untuk menemukan yang namanya kebahagiaan. Tapi dengan ilmu lah jalannya menjadi terang. Dan dengannya insyaAllah dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang? Dan alhamdulillah juga tanpa terasa ayuhal ikhwah, kita sekarang sudah berada di tanggal 16 bulan Sya'ban. Bulan yang sering orang lalai di dalamnya, baina Rajabin wa Ramadan, yaitu di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Artinya tinggal 2 pekan kurang lebih sebelum berjumpa kita dengan bulan Ramadan. Maka kita berharap kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan, beramal di dalamnya, diterima amalannya, maka hal tersebut mengandung pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Talhah radhiyallahu anhu. Beliau bermimpi tentang 2 orang sahabat yang telah wafat, yang mana 2 orang tersebut masuk Islam secara bersamaan. Akan tetapi orang yang pertama amalannya lebih banyak, lebih berijtihad di dalam beramal dibandingkan orang yang kedua. Mereka masuk Islam secara bersamaan dan mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di salah satu peperangan, orang yang pertama yang amalannya lebih banyak ini wafat dalam peperangan. Wafat dan termasuk bagian dari para syuhada yang wafat di medan peperangan. Sedangkan orang yang kedua wafat 1 tahun kemudian, tetapi tidak wafat di medan perang, wafat di atas tempat tidurnya. Talhah radhiyallahu anhu melihat di dalam mimpi bahwa
dua orang dari sahabat tersebut masuk surga, namun orang yang kedua justru masuk surga lebih dahulu dibandingkan orang yang pertama. Padahal orang yang pertama itu amalannya lebih banyak, dan juga orang yang pertama itu wafatnya dalam medan perang, dalam keadaan berjihad. Sedangkan orang yang kedua amalannya tidak sebanyak orang pertama dan wafatnya pun di atas tempat tidur. Bertanya maka Talha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, mengapa orang yang kedua ini masuk surga lebih dahulu? Bukankah yang pertama ini begini dan begitu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bukankah orang yang kedua itu hidup 1 tahun lebih lama dibandingkan orang yang pertama? Dan dia berjumpa dengan bulan Ramadan, melaksanakan siyam dan qiyam di dalamnya, maka tentunya pahalanya dibandingkan orang yang pertama ibarat langit dan bumi." Ya ibadallah, hadis ini menunjukkan kepada kita luar biasanya pahala di dalam mengamalkan siyam, qiyam, dan yang lainnya di bulan Ramadan. Bahkan amalan tersebut jika diterima di sisi Allah dapat mengalahkan orang yang wafat dalam keadaan syahid, sebagaimana dalam hadis tersebut. Pahalanya berarti sangat besar. Maka harus jadi motivasi bagi kita sebagaimana para salafus saleh, mereka termotivasi untuk berjumpa dengan Ramadan. Kita pun harus seperti itu. Karena Ramadan itu sebagian orang menganggapnya berat nih, saya harus puasa 1 bulan. Tapi tahun demi tahun kita tuh selalu mengalami kesedihan ketika Ramadan itu akan berakhir. Ya. Bagaimana tidak ya ibadallah, di bulan Ramadan itu iqbalnya manusia. Manusia itu begitu menerima yang namanya kebaikan, menerima yang namanya hidayah, menerima yang namanya nasihat. Dada mereka itu sangat terbuka di bulan Ramadan. Orang banyak yang berlomba dalam kebaikan. Suasana lingkungan pun tentram, damai. Di rumah pun sama seperti itu. Malamnya kita sahur. Menjelang maghrib kita berbuka. Malamnya kita melaksanakan tarawih di dalam masjid. Nikmat luar biasa. Terlebih Ramadan kali ini, yang mana sudah 2 kali Ramadan, ada batasan-batasan yang sangat besar yang tidak bisa kita lakukan seperti biasanya di 2 tahun sebelumnya. Apalagi 2 tahun yang lalu, sama sekali tidak ada salat tarawih berjamaah di dalam masjid. Tahun lalu pun masih dalam batasan yang begitu ketat. Maka tahun ini adalah momen bagi kita untuk memaksimalkan apa yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan. Targetkan dari sekarang apa yang ingin kita capai. Apakah Al-Quran ingin kita khatamkan, atau kita ingin tarawih full di bulan Ramadan di dalam masjid, atau kita ingin bersedekah sekian dan sekian. Targetkan kemudian canangkan apa yang harus kita lakukan untuk menggapai target tersebut. Saya harus menyelesaikan 30 juz, berarti 1 hari saya harus menyelesaikan 1 juz. Berarti saya harus baca di pagi hari sekian, siang hari sekian, sore hari sekian, malam hari sekian. Dan itu harus iltizam di dalamnya, harus rutin membacanya. Target saya tarawih 30 hari full. Berarti saya harus menghindarkan diri dari hal-hal yang berkenaan dengan urusan dunia pada waktu pelaksanaan salat tarawih tersebut. Jangan sampai orang salat tarawih kita tersibukkan dengan dunia. Ya. Jadi kita punya target, harus dicanangkan apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga target tersebut. Karena sayang kalau bulan Ramadan yang hanya 1 bulan, kemudian kita keluar dari bulan Ramadan, target kita ternyata tidak tercapai sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Usahakan tahun ini target tersebut semuanya tercapai. Ya. Target tersebut semuanya tercapai. Saya ambil contoh misalkan kita tinggal di lingkungan yang kalau Isya itu Ramadan tuh adzan Isya langsung tarawih misalkan. Berarti kan waktunya mepet dari ba'da maghrib. Oh berarti sudah ba'da maghrib jangan dulu makan berat. Ba'da maghrib cukup cemilan-cemilan saja. Kemudian siap-siap ke masjid untuk sholat Isya. Nanti makannya berarti diatur ba'da tarawih. Karena kalau kita tidak canangkan seperti itu, akhirnya kita akan datang melaksanakan sholat
Isya atau sholat tarawih itu akan terlambat. Mungkin datangnya pas waktu witir baru datang. Karena kita santai sistemnya, misalkan makannya santai, ngobrol dulu, berbincang dengan keluarga. Oh, kalau saya nggak kuat, saya kalau nggak makan dulu nggak kuat. Berarti kita harus cari masjid yang mulainya yang setengah 8, jam 8, sehingga ada space waktu kita untuk mempersiapkan diri. Jadi harus sinkron tuh apa yang jadi kebiasaan kita, apa yang jadi target kita. Jangan sampai acak-acakan gara-gara kita tidak bisa menyusun. Kan alhamdulillah kita tinggal di Bogor itu, ada yang isya langsung sholat isya langsung tarawih, ada yang setengah 8, ada yang jam 8, ada yang jam setengah 9, ada macam-macam. Jadi bisa dikondisikan tuh. Jika pada satu hari misalkan kita nggak keburu untuk sholat di tempat yang ba'da isya langsung, alhamdulillah masih ada masjid lain. Jadi jangan sampai ditinggalkan target kita tersebut, ya. Semoga Allah memperkenankan kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, diberikan kita kesempatan untuk beramal di bulan Ramadan, dan diterima amalan kita, apa yang kita amalkan kelak di bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mafahimus Shahihah lil Hijrati ilallahi wa Rasulih. Dan kita sekarang kalau selesai hari ini atau satu pekan lagi nanti kita lihat, ya. Tinggal sedikit. Bab berikutnya akan kita bahas adalah min a'zami anwa'il hijrati ila Allah tabaraka wa ta'ala hajru afatil qulubi wal lisan. Di antara bentuk hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita hijrahkan hati dan lisan kita dari segala bentuk ketergelinciran. Hati dan lisan adalah dua hal yang sangat penting untuk kita hijrahkan di jalan Allah. Banyak orang yang penampilannya hijrah, dari mulai bagian atas hingga bagian bawahnya dia hijrahkan ke jalan Allah, tapi lupa kadang hati dan lisannya ini tidak pernah dia hijrahkan. Lisannya masih sering ghibah, namimah, celaan, cacian, makian. Hatinya masih terpenuhi dengan hasad, dengki, ya, kesombongan, keangkuhan. Fisiknya telah hijrah, tapi dalam dirinya belum dia hijrahkan. Padahal hati ini adalah penggerak dari seluruh anggota tubuh. Hati itu memberikan isyarah kepada anggota tubuh yang lain. Jika hati baik, maka yang lainnya akan baik. Jika hati seorang hamba itu buruk, maka akan nampak dari apa yang dia lakukan. Jadi keliru kalau orang mengatakan di zaman sekarang yang penting hatinya. Pada hakikatnya apa yang nampak dari diri dia di luar itu menggambarkan tentang hatinya. Tidak mungkin seseorang berkata kotor, tidak mungkin seseorang itu melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan kalau hatinya bersih. Dan ini perkataan yang sering kita dengar. Orang dari mulai berpakaian, dari mulai bersikap, dari mulai kemaksiatan terus-menerus dilakukan, dari mulai zina, minuman keras dan lain sebagainya. Ketika dinasehati dia katakan yang penting hatinya baik. Pada hakikatnya apa yang nampak dari kelakuan yang dia lakukan itu menggambarkan tentang keburukan apa yang ada dalam hatinya, terpenuhi dengan noda-noda hitam. Jadi apa yang nampak itu menggambarkan apa yang ada dalam hati. Apa yang nampak menggambarkan apa yang ada dalam hati. Dia tidak sombong ke orangnya. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan itu adalah lambang kesombongan yang paling besar. Karena dia sombong dan angkuh, tidak takut akan azab Allah, tidak takut akan siksa Allah, tidak mau menunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Berarti dalam hatinya ada kesombongan yang amat dahsyat, keangkuhan yang amat dahsyat. Jadi apa yang nampak itu menggambarkan apa yang ada dalam hati. Tetapi tidak 100% yang nampaknya baik, hatinya baik. Tapi kalau yang tampakannya buruk, menggambarkan apa yang ada dalam hati. Karena kita manusia hanya bisa melihat secara
zahirnya saja. Nah, tugas kita sebagai pribadi masing-masing untuk menilai seberapa baikkah hati kita saat ini. Sudahkah kita mengedepankan husnudzan kepada sesama? Sudahkah kita berbaik sangka kepada seseorang, kepada orang lain, sesama muslim? Atau masih banyak buruk sangka yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Nah, itu bagian daripada hijrahnya hati. Semua penyakit hati ini banyak. Ya, penyakit hati ini banyak. Sombong penyakit hati. Hasad penyakit hati. Suudzon penyakit hati. Nah, kesuudzonan ini kalau tidak diobati juga bahaya. Kesombongan kalau tidak diobati bahaya. Hasad kalau tidak diobati bahaya. Dan masih banyak lagi penyakit hati. Orang yang betul-betul hijrah di jalan Allah, dia harus berusaha melakukan tazkiyatun nufus, penyucian hati, penyucian jiwa. Dia harus hindarkan diri dia dari segala bentuk keburukan sifat di dalam dirinya. Karena kalau tidak, itu akan menyebabkan dia terjerumus ke dalam lumpur dosa yang amat besar. Walaupun dia memiliki ilmu, tapi kalau ada kesombongan, walaupun dia memiliki ilmu, tapi kalau ada sifat hasad di dalam dirinya, walaupun dia memiliki ilmu, tapi kalau ada berburuk sangka, itu sesuatu yang sangat membahayakan. Dan hasad adalah dosa pertama yang ada di muka bumi ini. Bagaimana Qabil memiliki sifat hasad kepada Habil, dua putra Adam. Ketika persembahan Qabil tidak diterima, persembahan Habil diterima, dia mengatakan kepada Habil, la aqtulannak, aku akan membunuhmu. Hasad. Dari hasad dia jadi membunuh. Bayangkan, dari hasad jadi membunuh. Awalnya apa? Hasad. Iblis pun sama di langit. Awalnya hasad kepada Nabi Adam. Kenapa disujudi Nabi Adam? Iblis tidak disujudi. Dulu sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, iblis tidak disujudi oleh malaikat, iblis protes tidak? Tidak. Tapi begitu Allah menciptakan Nabi Adam dan diperintahkan seluruh malaikat untuk sujud, iblis baru memiliki sifat hasad. Aku lebih mulia dari dia. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah, ya Allah. Karena sifat hasad itulah muncul kesombongan dalam dirinya, membangkang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berburuk sangka pun sama. Jika tidak diobati dalam diri kita, suudzon kepada orang, akan mencelakakan kita, akan menyiksa diri kita. Menyiksa diri kita. Karena apapun yang dilakukan orang, suudzon dan suudzon. Padahal orangnya tidak bermaksud buruk kepada kita. Kita kirim pesan kepada dia via WA. Sudah terbaca. Kemudian enggak dibalas, suudzon. Ya Allah, sombong amat dia jadi orang. Ana WA enggak dibalas. Dibaca aja. Kita enggak tahu, bisa jadi dia pas buka WA kita baterainya habis. Udah dibuka, tapi baterainya habis, sedang dia apa? Dicas. Kita udah suudzon kemana-mana, udah berjelekan dia. Tiba-tiba 1 jam kemudian dia WA, afwan tadi pas ana sudah buka, baterai ana habis. Kita sendiri yang malu akhirnya. Telepon kepada orang lain, di-reject, suudzon langsung. Padahal bisa saja pas kita telepon, baterainya sudah lemah. Kita telepon, begitu kering 1 kali, HP-nya mati. Seakan-akan di-reject oleh dia. Marah kita. Kemana-mana. Dalam hati ini langsung bergejolak. 1 jam kemudian dia telepon. Maaf tadi baterainya habis. Kita sendiri yang marah. Makanya seorang mukmin itu harus lihat ma'adzira akhi. Cari uzur buat saudaranya. Jadi kalau saudaranya melakukan kesalahan, cari uzur. Bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Jangan langsung suudzon. Berjanji dengan seseorang, misalkan kita ketemuan jam 8 ya. 8.15 belum ada, setengah 9 belum ada. Di telepon enggak diangkat. Di WA enggak dibalas. Jangan dulu suudzon, cari kemungkinan-kemungkinan. Oh, bisa saja bannya bocor di jalan. Setan tuh akan membisiki itu.
Nggak mungkin, bannya baru diganti kemarin. Masih lagi, mungkin bensinnya habis. Setan membisik gitu, nggak mungkin. Kemarin kamu lihat sendiri dia isi bensin baru full. Mungkin anaknya sakit, harus dibawa ke rumah sakit. Mungkin anaknya sehat. Tadi saya lihat di jalan lari-larian. Setan tuh akan bisikin. Terus cari udzur untuk saudara kita. Bisa jadi handphonenya ketinggalan, dia ngambil lagi handphonenya. Terus cari udzur, jangan sampai tidak ada udzur untuk saudara kita. Jika semua kemungkinan kita telah berikan udzur, mungkin begini, mungkin begitu, mungkin begini, mungkin begitu, ternyata tidak bisa dimasukkan udzur-udzur tersebut, maka tanamkan dalam hati kita, bisa jadi dia punya udzur yang tidak kita ketahui. Selesai. Mungkin dia punya udzur yang tidak kita ketahui. Jadi hati kita tuh tenang, bahagia. Tidak akan berburuk sangka kepada saudara kita. Tapi kebanyakan ya ikhwah, kita dalam kehidupan itu, jangankan orang berbuat kesalahan, orang berbuat benar aja suudzon. Pasti ada maunya. Enggak mungkin. Tiba-tiba datang ziarah, pasti ada maunya. Padahal dia memang niat mau ziarah datang, mau silaturahim, mau menjalin tali ukhuwah. Suudzon. Hindarkan. Orang yang hijrah di jalan Allah itu, suudzon itu dia minimalisir. Bukan berarti kita nggak boleh curiga sama seseorang. Kecurigaan itu boleh untuk orang-orang yang memang pantas untuk dicurigai. Ya, karena kalau tidak akan bahaya juga bagi diri kita. Tapi tidak boleh suudzon. Kecurigaan di sini masuk dalam kategori kehati-hatian. Itu boleh, nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa kehati-hatian. Misalkan antum mau bekerja sama dengan seseorang dalam usaha, maka bentuk kehati-hatian tulis semua hitam di atas putih dan itu diperintahkan. Ya. Biar semuanya jelas. Apakah antum masuk suudzon? Tidak, kehati-hatian saja. Namanya hati orang itu berbolak-balik. Hari ini dia betul, niat baik, besok bisa saja berubah. Untuk kehati-hatian tulis semua hitam di atas putih. Itu tidak masalah. Tapi hilangkan sifat suudzon, berburuk sangka. Di sini disebutkan, ya'lamu ibadallah anna taharatal qalbi hiya aslul mas'alah wa huwa harfuha alladhi yaduru alaihi sya'nuha. Ketahuilah wahai hamba-hamba Allah bahwa kesucian hati itu adalah pangkal dari permasalahannya. Dan dia adalah huruf dari permasalahan tersebut yang berputar di sekitarnya. Jadi hati ini adalah inti dari hijrahnya seseorang. Pangkal masalahnya itu ada dalam hati. Kalau hatinya sudah benar, makanya para salaf terdahulu itu mementingkan yang namanya tazkiyatun nufus. Itu sangat penting sekali. Mereka itu tidak hanya mempelajari tentang fikih saja, tentang ilmu saja, tapi tazkiyatun nufus juga mereka dalami. Kenapa? Karena orang kalau hanya mendalami ilmu fikih saja atau ilmu yang lainnya tanpa membenahi masalah hati dia, ini ilmunya bisa jadi bumerang untuk diri dia. Karena akan muncul dengan ilmu tersebut kesombongan, keangkuhan, dan hal yang semacamnya. Dan para ulama menyebutkan apa? Kesombongan dengan ilmu itu dan ketakwaan adalah kesombongan yang paling hina dan menjijikan. Karena pada hakikatnya orang yang memiliki ilmu dan ketakwaan itu harusnya menjadi orang yang paling rendah hati dalam hidup. Nah, ilmu ini kalau tidak didasari dengan tazkiyatun nufus, bahaya sekali. Makanya pangkal intinya ada dalam hati seorang hamba. Harta pun sama. Orang jangankan punya ilmu, punya harta, tapi tidak dibarengi dengan tazkiyatun nufus, itu akan menjerumuskan dia. Harta yang harusnya bisa dia manfaatkan di jalan yang baik, akhirnya dia manfaatkan di jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Syekh mengatakan taharatul qalbi mimma ya'laqu bihi min tilka syaibat allati yakunu qati'atan 'anil wusuli ila mardati rabbil ardi was samawat. Kesucian hati mimma ya'laqu bihi min tilka syaibat allati yakunu qati'atan 'anil wusuli ila mardati rabbil ardi was samawat. Bahwa kesucian hati ini ya ibadallah dari segala bentuk campuran yang ada di dalam hati dari segala bentuk keburukan, pada hakikatnya keburukan-keburukan yang ada dalam hati seorang hamba itu yang akan menjadi pemutus dari tersambungnya diri kita kepada keridhaan Allah pemilik bumi dan langit. Jadi keburukan hati kita
dari riya, sum'ah, ujub, kesombongan, hasad, buruk sangka, itu dapat menjadi pemutus diri kita dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadi penghalang besar bagi diri kita untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena antum salat 100 rakaat pun enggak ikhlas, riya, hancur. Antum punya harta, punya ilmu, sombong, hancur. Bermuamalah dengan buruk sangka, hancur. Banyak yang akan hancur dari amalan kita. Sehingga terjauh kita dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketidakikhlasan kita dalam beramal, ujubnya kita, sum'ahnya kita, riyanya kita. Hal-hal yang sangat luar biasa. Maka hati ini, Masya Allah, tabarakallah, adalah pangkal masalahnya. Benar hati kita, maka kita semakin dekat kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala al-mar'i an yajtahida fi tathhiri qalbihi wa an yufattisha fi. Maka setiap orang harus berijtihad untuk mensucikan hatinya dan memeriksa selalu hatinya tersebut. Bagaimana cara kita mensucikan hati kita? Ya kita banyak-banyak mempelajari tentang tazkiyatun nufus. Baik dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, ataupun kisah-kisah para salafus saleh, kisah-kisah para anbiya, para nabi alaihimussalam. Dari sirah-sirah mereka itu akan melatih kita untuk dapat mensucikan hati kita. Makanya mempelajari sirah itu sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena dengan mempelajari sirah itu kita dapat melihat bagaimana sebetulnya para salafus saleh itu mereka bersikap dalam kehidupan mereka. Khususnya berkenaan dengan tazkiyatun nufus. Bagaimana cara mereka memahami tentang dalil dan mengamalkan apa yang ada dalam dalil. Penting, terutama sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kelembutan hati beliau. Bagaimana mahabbahnya beliau, kasih sayangnya beliau. Itu semua muncul dari hati. Sehingga kita tidak menjadi orang yang kasar. Sekarang banyak orang yang ketika berilmu justru makin kasar kepada keluarganya. Semakin ada ghilbah dalam dirinya itu, sifat jafa itu kering gitu, tak ada senyum tegur sapa. Di dalam keluarganya pun tidak ada canda tawa, senda gurau gitu. Bukan itu. Antum hijrah, antum harus bisa lebih membahagiakan keluarga antum. Itu hijrah yang benar. Kalau ketika antum hijrah, kemudian antum semakin jauh dari anak, semakin jauh dari istri, tidak ada canda tawa, senda gurau dalam rumah, itu tandanya ada kesalahpahaman antum dalam hijrah. Hijrah itu bukan berarti laki-laki atau seseorang menjadi jafa, menjadi kering di dalam rumah tangganya, menjadi acuh tak acuh. Dan ini banyak yang seperti ini. Ketika dia berhijrah, ya sudah dia anggap bahwa hijrah itu hanya hablum minallah saja. Pokoknya saya yang tadinya tidak sholat jadi sholat, yang tadinya tidak puasa jadi puasa, yang tadinya tidak mengaji jadi mengaji, itu hijrah saya. Datang ke rumah cuma tidur saja, tidur bangun sudah dia ibadah terus. Terus keluarganya tidak dia sapa, tidak bermain dengan anak-anaknya, tidak mengajak istrinya berbicara, seakan-akan saya ini udah hijrah. Ini hal-hal yang melalaikan. Hal itu adalah hal bagian daripada sesuatu yang diinginkan oleh syariat. Maka kita harus hadirkan kebahagiaan, itu baru hijrah. Tanda bahwa kita hilangkan sifat kasar dalam hati kita, sifat keras dalam hati kita. Mereka itu membutuhkan hal tersebut. Jadi banyak yang salah paham ketika hijrah itu ya sudah hablum minallah saja. Ke tetangga enggak nanya, enggak salam wala kalam. Enggak mau ucapkan salam, banyak yang seperti ini. Orang jadinya ketika dia hijrah malah tidak nyaman. Harusnya orang yang hijrah itu membuat nyaman orang sekitar. Dengan keramahannya, dengan kebaikannya, terutama keluarganya. Banyak yang mengeluh. Fulan, suami saya ketika sudah hijrah kok jadi begini. Anak saya kok hijrah jadi begini. Harusnya hijrah itu nih awam ya, orang bapak awam aja mengerti bahwa orang itu kalau semakin mengenal agama, harusnya semakin berbakti kepada orang tua. Semakin mengenal agama, semakin sayang kepada keluarga. Jadi kalau antum menganggap diri antum sudah hijrah dan tidak berbakti lagi kepada orang tua,
Antum menganggap diri antum sudah hijrah dan semakin jauh dari keluarga, ini tanda tanya kehijrah antum itu betul apa tidak. Harus ada kelembutan, dan kelembutan itu muncul dari mana? Dari hati seseorang. Maka penting bagi kita untuk tazkiyatun nufus. Maka kalau kita baca sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu menggendong Al-Hasan Al-Husain, mencium Al-Hasan. Itu tanda kelembutan hati. Bahkan salah seorang Arab Badui saat itu datang kepada Rasulullah dan melihat Rasulullah menciumi Al-Hasan. Orang tersebut mengatakan, aku punya 10 anak dan tidak ada satupun yang aku cium anak aku. Kata Rasulullah SAW, apa yang aku miliki jika Allah telah mencabut rahmat dari dirimu? Tanda kasih sayang dalam diri itu tergambar dari perbuatan kita. Maka hijrah yang benar itu adalah hijrah yang disertai dengan tazkiyatun nufus. Sucikan terus hati kita. Semakin lembut. Dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, memahami apa yang kita baca, mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh para salafus saleh, termasuk para nabi alaihimussalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu melatih kita untuk mensucikan hati kita. Wa alaina an nahjara afatil lisan kullaha faqad rahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal ghibati wal fuhshi wa qawliz zuri wal kadhib. Dan kita pun harus hijrah dari ucapan-ucapan yang buruk yang keluar dari lisan kita. Dari ghibah, perkataan yang kotor, perkataan palsu, janji palsu, ataupun kesaksian palsu, dan juga dusta. Lisan kita ini Allah takdirkan tidak bertulang. Maka menjaganya itu sangat berat, karena orang cenderung jarang yang merasa capek ngomong. Kalaupun dia capek ngomong itu, capek berpikir saat bicara. Tapi kalau ngomong aja, senang. Nah ini, lisan kita ini harus dihijrahkan. Jangan sampai kita hijrah secara zahirnya, tapi lisan masih sering menyakiti orang. Orang tuh kalau ketemu sama dia, sakit hati rasanya. Karena cacian dan makian dia tuh nggak berhenti. Padahal hijrah, iya hijrah. Sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi lisannya perkataan kasar yang keluar dari lisan dia menyakiti hati orang banyak. Menyakiti keluarganya sendiri. Celaan, cacian, istrinya sendiri dicela, anaknya sendiri dicela. Ucapan dari kebun binatang itu selalu disertai dalam ucapannya, padahal zahirnya telah hijrah. Ini banyak yang seperti ini. Maka orang yang betul-betul hijrah, lisannya pun harus dia hijrahkan. Harus malu dengan penampilannya. Harus malu dalam dirinya itu, masa iya saya sholat di masjid, tapi lisan saya sering menyakiti hati orang. Masa iya saya sholat di masjid, tapi masa lisan saya berkata kasar. Masa iya saya sholat di masjid, kemudian menyakiti perasaan dan hati istri saya. Masa iya saya sudah berjilbab yang syar'i, kemudian berbicara kasar kepada suami saya, berbicara kasar kepada anak-anak saya. Banyak di zaman sekarang itu zahirnya hijrah tapi lisan luar biasa. Suami istri kalau bertengkar, dua-duanya sudah hijrah. Suaminya Masya Allah, istrinya Masya Allah, kalau bertengkar, kebun binatang semua keluar. Ini jauh dari kata hijrah yang diinginkan. Orang tuh harus bisa menjaga lisan. Allah takdirkan itu kita punya 2 telinga dan 1 mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Kalau tidak salah Abu Qatadah yang mengatakan hal tersebut radhiyallahu anhu. Telinga punya 2, mulut 1. Lebih banyak dengar daripada bicara. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkata yang baik atau diam. Jika ucapan kita dari perak, maka diam itu dari emas. Orang itu tidak akan menyesali ucapan. Sebagaimana orang itu tidak akan menyesali akan diamnya dia, sebagaimana banyaknya orang yang menyesal akan ucapan yang telah dia ucapkan. Maka lisan ini harus direm. Direm. Kalau kira-kira baik baru ngomong. Kalau enggak, diam. Jangan sampai kita zahirnya hijrah, tapi lisan kita tidak pernah kita hijrahkan. Maka ini adalah renungan buat diri kita. Hati dan lisan
itu juga harus hijrah dari segala bentuk keburukan. Maka kita mulai dengan tazkiyatun nufus dalam diri ini. Kemudian menjaga lisan. Rasulullah kan mengatakan man hafidha baina lahyaihi wa baina rijlaihi adman lahul jannah. Atau man yadman li baina lahyaihi wa baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang menjaminkan untukku mulutnya dan kehormatannya atau kemaluannya, maka aku akan menjaminkan untuknya surga. Jadi siapa yang dapat menjaga kehormatannya, dapat menjaga lisannya, aku akan jamin untuknya surga. Ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, min a'zami anwa'il hijrati ila Allah Ta'ala hajru aklil haram. Di antara bentuk hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala adalah menghijrahkan diri dari memakan yang haram. Dari memakan yang haram. Inna min a'zami anwa'il hijrati ila Allah tabaraka wa ta'ala hajru aklil haram. Fa inna akla amwalin nasi bil batil muharramun fi kulli zamanin wa makan. Dan di antara bentuk yang paling agung dari hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala adalah menjauhkan diri dari memakan yang haram. Karena sesungguhnya memakan harta manusia dengan kebatilan adalah sesuatu yang diharamkan di setiap zaman dan di setiap waktu. Qala ta'ala wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Allah berfirman wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sebagian dari kalian dengan cara yang batil. Enggak boleh. Orang zaman sekarang enggak peduli halal haram. Yang penting dia bisa makan. Dia tipu orang, dia dustai orang. Yang penting dia bisa makan. Dengan prinsip yang haram aja susah, apalagi yang halal. Padahal yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Kenapa prinsip ini bisa muncul? Karena ketidakfahaman seseorang dengan agama. Jadi orang yang hijrah itu dia nggak akan menipu. Zaman sekarang Masya Allah tabarakallah, orang berhijrah seakan-akan menjadi cara bagi dia untuk mendapatkan harta dunia. Dengan berhijrah dia dapat mudah meminjam uang, mengatasnamakan donasi, atau meminjam uang kepada teman kajian. Kemudian nanti tinggal pakai jurus afwan akhi. Ketika siap ditagih apa? Afwan akhi. Afwan ukhti. Ya, antum itu hutang. Enggak bisa lunas dengan afwan. Hutang harus dibayar. Jangan menganggap remeh tentang hutang itu. Jiwa seseorang itu bergantung kepada hutang sampai dibayarkan, sampai dilunasi. Enggak ada pakai jurus afwan. Yang antum pinjami uangnya itu dia juga butuh uang tersebut. Ini banyak kasus. Afwan akhi, afwan akhi. Atau memakan harta manusia dengan cara yang batil. Menjadikan agama ini sebagai ladang bisnis. Sesuatu yang menyedihkan. Berlomba-lomba jadi IO kajian. Orang enggak lagi IO acara-acara, enggak lagi WO, wedding organizer, dia bikin IO kajian. Semua berlomba-lomba membuat kajian. Kalau tujuannya untuk menyebarkan agama, alhamdulillah. Tapi tidak sedikit yang memanfaatkan untuk mendatangkan uang. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Sampai salah seorang mantan IO kajian, dia katakan kita kalau bikin kajian itu bisa terkumpul sampai 80 juta. Kita bikin kajian di hotel 3 hari 2 malam. Kajian khusus biasanya keluarga, itu keuntungan kita bisa 100 juta lebih. Ini bukankah mengambil harta manusia dari cara yang batil? Mengatasnamakan agama untuk mengeruk keuntungan? Sesuatu yang menyedihkan. Menggolongkan manusia seakan-akan yang boleh mendengar kajian hanya orang-orang kaya yang bisa membayar hotel saja.
Yang tidak bisa bayar hotel nggak boleh mendengarkan kajian. Ustadz menerima dengan nominal fantastis 20 juta hanya 2 hari. Menyedihkan. Mengatasnamakan hijrah, kemudian memanfaatkan hijrahnya manusia untuk meraup keuntungan sebanyak-banyak. Sesuatu yang menyedihkan. Walau tidak semua seperti itu, alhamdulillah, tapi banyak yang seperti itu. Seharusnya seseorang itu menjadi fasilitator untuk orang lain mendapat hidayah. Orang yang hijrah itu harusnya dalam benaknya dia tahu bahwa balasan Allah itu jauh lebih besar dari sekedar kenikmatan dunia. Dijadikan harta dia untuk dapat menyebarkan dakwah. Harta digunakan untuk dakwah, bukan dakwah digunakan untuk mendapatkan harta. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan dan banyak terjadi. Banyak terjadi. Banyak orang yang ingin mengadakan kajian, kemudian mendapatkan nominal yang sangat luar biasa, fantastis sekali tawarannya, dia nggak sanggup. Akhirnya tidak jadi bikin kajian. Kenapa? Berat. Kenapa? Ininya tiketnya sekian, pengurusnya tiketnya sekian, belum ininya, belum itunya, nggak sanggup kita. Akhirnya nggak ada lagi kajian. Akhirnya untuk menutupi itu dibuatlah sumbangan donasi. Donasi yang mana setengahnya masuk ke perut 1 orang, 2 orang. Sesuatu yang sangat menyedihkan. Maka itu harus jadi tanbih untuk kita semua bahwa apa yang kita punya dari harta kita, gunakanlah untuk menyebarkan dakwah yang mulia ini. Menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mengeruk keuntungan dari dakwah. Jangan mengambil keuntungan dari dakwah ini. Karena balasan dari Allah itu jauh lebih besar bagi orang yang mengetahui. وَلَا يَأْكُلُ بَعْضُكُمْ مَالَ بَعْضٍ دُونَ وَجْهٍ مِنَ الْحَقِّ كَالْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ وَالْغَصْبِ وَالسَّرِقَةِ وَالْغِشِّ وَالتَّغْرِيرِ وَالرِّبَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. Maka janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang tidak benar, seperti sumpah palsu, kemudian mengambil dengan paksa, mencuri, menipu, riba, dan yang selainnya. Nggak boleh. Sumpah palsu. Demi Allah ini asli. Demi Allah ini asli. Nah dulu pernah di pasar ada orang jualan ikan teri, Pak. Waktu di Yaman. Demi Allah ini ikannya asli. Karena dari kapan ada ikan teri palsu? Nggak ada ya. Bermudah-mudahan bersumpah. Ada yang seperti itu. Jadi jangan berdusta, jangan menipu. Jangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dengan cara riba. Jangan. Nggak ada istilahnya yang penting sama-sama ridho. Enggak, riba ya riba. Mau sama-sama ridho, mau tidak sama-sama ridho, riba tetaplah riba. Itu adalah memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Antum mau kasih uang ke dia kerjasama, silahkan. Resiko ditanggung. Tidak mau jadi investor, memberikan uang antum untuk dijalankan oleh dia, antum mau meminjamkan, tafadhol, antum dapat pahala. Dikembalikan dengan nominal yang sama. Tidak bisa keduanya, udah, diam. Jangan malah mencekik dia, meminjamkan untuk pengembalian yang lebih besar. Di zaman sekarang banyak. Pilihannya dua, antum jadi investor, antum kasih modal dia, nanti ada bagi hasil, tapi ada risiko di belakangnya kalau dia tidak berhasil. Atau antum pinjamkan, uang antum terjamin tuh, karena hutang. Dia bayarkan dengan nominal yang sama nanti. Atau ya sudah, antum tidak usah memberikan. Zaman sekarang, banyak orang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Jadi kalau pas untung, ingin bagi hasil, pas rugi, ingin dianggapnya hutang. Banyak yang seperti itu. Dia taruh modal. Beli mobil, misalkan kawannya jual beli mobil, anak taruh 50 juta.
Sudah, kita beli mobil yang 50 juta. Ana yang jalanin, fadhal. Untung terjual 60 juta, bagi hasil keuntungan 50-50. Ya udah, antum 50, modal antum ini 5 juta keuntungannya. Diambil sama dia. Berikutnya beli lagi mobil. Ana lah masukin lagi uang 50 juta. Antum jalankan. Qadarullah rugi, enggak mau nanggung. Begitu rugi, ana enggak tahu menau, ana taunya ente. Te bayar hutang 50 juta. Berubah tuh. Dari perjanjian kerjasama jadi hutang ketika rugi. Ini hati-hati. Ini menzalimi saudaranya. Kalau antum memang dari awal hutang, yang 5 juta itu jangan diambil yang awal. Hutang. Pinjamkan 50 juta, dia untung 10 juta, mau untung 20 juta, tugas dia mengembalikan 50 juta. Tapi ketika untung diambil, ketika rugi, tidak mau menanggung. Pengennya dianggap menjadi hutang. Dan ini banyak yang seperti ini. Kerjasama model apa seperti ini? Ini menzalimi saudara. Kalau rugi tidak mau disebut investasi, pengennya disebut hutang. Kalau untung pengennya bagi hasil. Dan kadang orang pun demi mendapatkan uang modal menjanjikan janji manis. Antum pokoknya investasi sekian, tahu untung aja setiap bulan 10%. Yang seperti ini perjanjian apa? Menjaminkan pasti untung 10%. Antum gak usah pusing, pokoknya 10% buat antum tiap bulan. Ini riba. Yang seperti ini riba. Kalau rugi, tetap antum bayarkan, ini riba namanya. Jadi hati-hati dengan menzalimi orang lain dan mengambil harta orang lain tanpa hak. Mencuri juga gak boleh. Mencuri waktu. Banyak orang kerja mencuri waktu. Dia digaji 1 bulan 30 juta, 1 hari 1 juta dengan pekerjaan 5 jam pekerjaan misal. 1 hari atau 8 jam pekerjaan. Harusnya masuk jam 8, pulang jam 5. Dia masuk jam 10, pulang jam 4. Dicuri waktu. Itu hak lah. Itu mengambil harta dengan cara yang batil. Kezaliman. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda udah nitip absen. Apa yang ada di sisi Allah, catatan amalan itu jauh lebih detail dari apa yang kita sangkakan. Hati-hati. Fala yastahilla ahadukum mala akhihi illa liwajhin minal wujuhi allati syara'aha Allah kal mirathi wal hibah wal aqdi sahih al mubih lil milki. Maka tidak halal bagi seorang dari kalian mengambil harta saudaranya kecuali dengan cara yang sesuai dengan syariat, seperti waris, hadiah, atau akad yang sahih yang dibolehkan dalam syariat. Waris, hibah, boleh. Atau akad perjanjian yang sahih, akad jual beli, boleh. Dan seperti ini, seperti waris pun, hibah pun, banyak orang yang nggak mau peduli, tidak mau mengambil langkah syariat untuk menentukan waris. Lebih mengambil dilihat mana yang lebih menguntungkan untuk dirinya. Ini nggak boleh. Ada perkara yang dia tidak mau ambil dalam syariat karena akan merugikan dia. Padahal ada hak orang lain di sana. Dalam waris itu kembalikan kepada syariat, ketentuannya seperti apa. Banyak orang yang nggak mau kembali kepada syariat. Bapaknya miliarder, meninggalkan harta 10 miliar, anaknya 2, laki 1, perempuan 1. Kata yang perempuan mengatakan bagi 2. Dia nggak mau tuh mendapatkan 1/3 dari harta ayahnya, 2/3 untuk yang laki-laki. Tidak ada yang lain, ahli warisnya hanya mereka saja. Pengennya setengah-setengah. Diacuhkan hukum agama hanya demi harta dunia yang tidak seberapa. Hati-hati. Hati-hati dengan hal tersebut. Antum ketika waris itu uang yang tidak sedikit. Berapa banyak ya ikhwah? Karena waris orang menzalimi orang lain. Karena waris orang bertengkar dengan keluarganya. Karena waris jadi hancur hubungan keluarga. Karena waris. Kenapa bisa muncul hal tersebut? Karena orang tidak mau mengembalikan kepada hukum syar'i tentang penentuan waris tersebut. Masing-masing pengen menjalankan apa yang ada dalam kepalanya.
Wala yunazi' ahadukum akhahu fil mali wa huwa mubtil wa yarfa' ila al-hakim aw al-qadhi liyahkuma lahu wa yantazi'a min akhihi malahu bi syahadatin batilah aw bayyinatin kadhibah aw rishwatin khabithah wa antum ta'lamuna tahrima dzalika 'alaikum. Dan seseorang itu tidak boleh berselisih dengan saudaranya kemudian menyelesaikannya dengan cara yang batil. Dia harus menjadikan penentu dari segalanya itu kembali kepada al-hakim atau qadhi untuk menentukan, pengadilan tersebut nanti yang menentukan mana yang berhak di antara kalian. Dan tidak boleh untuk mendapatkan harta seseorang itu dengan cara yang batil. Seperti contohnya adalah dengan kesaksian palsu, bukti yang palsu, atau dengan cara menyogok agar keputusan hakimnya itu menjadi milik kita. Keputusan hakimnya tersebut condong kepada kita. Nggak boleh. Orang yang hijrah itu, dia akan berpikir ribuan kali untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Efeknya luar biasa. Satu jengkal aja, tanah seseorang antum ambil di dunia ini, di akhirat kelak akan dililitkan bumi itu di leher antum. Berat luar biasa. Satu jengkal. Zaman sekarang kan orang sering tuh, ini tanah. Ini dari BPN. Plangnya. Harusnya kan dia ngebangun dari tengah ini. Tengah plang BPN-nya. BPN ya betul ya? Dia bangunnya nggak dari sini, dari sini. Dari batas orang lain. Kenapa? Biar tembok dia nggak masuk ke area tanah dia. Jadi dia punya tanah 7 meter, itu kalau diukur dari tembok ke tembok pas 7 meter. Padahal harusnya ada bagian dari tembok dia di 7 meter tersebut. Banyak digeser sama dia. Sedikit memang, tapi di hari kiamat siksaan yang pedih menanti dia. Sedikit, sejengkal, kadang setengah jengkal. 1 bata biasanya. Yang diambil tuh 1 bata. 1 bata berapa? 7 cm mungkin. Ini di hari kiamat luar biasa. Nggak peduli. Penting saya dapat. Saya ini orang kuat. Nanti gampang kalau ke pengadilan saya tinggal bayar. Selesai. Apalagi kalau ada pengembangan perusahaan besar, terus ada orang punya rumah kecil gitu, tanah kecil. Itu kadang udah aja langsung digarap. Dia nggak punya modal buat mengajukan banding ke pengadilan dan lain sebagainya. Akhirnya kalah. Ini orang yang dizalimi, doanya tidak ada hijab di antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Bisa sengsara luar biasa tuh orang. Jadi hati-hati. Dan kita pun sebagai orang yang bukan orang besar, kita harus punya kehati-hatian agar tidak dizalimi oleh orang-orang yang punya harta besar. Jadi misalkan kita tahu nih di satu daerah sedang akan ada pengembangan, hindari membeli tanah daerah tersebut. Nanti bisa-bisa kita akan terzalimi. Jadi jangan kita bermain api, mendingan kita cari tempat lain dulu yang aman. Nanti suatu saat kita pindahkan di daerah tersebut kalau sudah selesai pengembangannya. Karena kalau enggak banyak terjadi kasus. Di berbagai tempat akhirnya hilang hartanya. Karena apa? Karena kerakusan beberapa orang. Kita juga harus hati-hati. Ya. Kita tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Begitupun kita yang punya harta, jangan mau diambil dengan cara yang batil. Man qatala duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mempertahankan diri sampai terbunuh untuk hartanya, maka dia adalah seorang syahid. Kita punya kewajiban juga untuk mempertahankan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengantarkan diri kita untuk dizalimi. Enggak boleh seperti itu. Jangan menjadi orang yang lemah. Fa inna akla amwalin nasi bil batil muharramun fi kulli zamanin wa makan fayamtathil kullu 'abdin amrallah bijtinabi akli amwalil bijtinabi aklil amwali bil batil fa innahu muharramun bi kulli hal la yubahu fi waqtin minal awqat. Maka memakan harta manusia dengan cara yang batil adalah sesuatu yang diharamkan di setiap waktu dan di setiap tempat. Maka setiap orang harus mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindarkan diri dari memakan harta dengan cara yang batil. Karena sesungguhnya hal tersebut diharamkan dalam setiap keadaan. Tidak dibolehkan sama sekali di setiap waktu. Jadi enggak ada
Oh kalau sekarang boleh, nanti nggak boleh lagi makan harta dengan cara yang batil. Memakan harta orang dengan cara yang batil adalah sesuatu yang diharamkan di setiap zaman dan di setiap keadaan. Jadi nggak ada lagi istilah, oh kalau sekarang mah nggak apa-apa, gimana lagi udah riba, boleh zaman sekarang. Kata siapa? Tetap haram. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Oh kalau cuma 1 kali lipat nggak apa-apa. Kata siapa? Allah mengharamkan riba, menghalalkan jual beli. Nggak disebut tuh berapa kali lipat ribanya boleh, sekian kali lipat nggak boleh. Haram tetaplah haram. Jangan sampai kita menzalimi orang lain. Jangan sampai kita mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Karena kita hanya akan mendapatkan apa yang sudah diberikan kepada kita. Ini harta kita itu saja. Sebelum seseorang wafat, tidak akan ada yang wafat sampai dia dapatkan seluruh rezekinya. Tidak ada satupun yang wafat di dunia ini kecuali dia dapatkan semua rezekinya. Jadi jangan berpikir, nanti kalau anak nggak ambil, anak nggak dapat rezeki. Enggak. Antum tidak akan wafat kecuali rezeki antum telah antum dapatkan. Inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta anha. Kata Rasulullah, sesungguhnya tidak ada jiwa yang wafat kecuali dia akan dapatkan seluruh rezekinya, walaupun terasa lambat bagi dia. Di akhir hayatnya dia dapat. Pokoknya dia akan dapat rezeki tersebut. Ini sudah ditentukan rezeki kita. Tinggal kita yang memilih mau mengambil dari cara yang halal atau mau mengambil dari cara yang haram. Jika antum bekerja di satu tempat, antum dapat gaji misalkan 1 bulan 20 juta. Tapi di tempat tersebut antum tidak bisa sholat karena memang tidak dibolehkan. Akhirnya antum hanya bisa menjamak zuhur dengan asar di setiap hari ketika pulang kerja, karena selama di tempat kerja tidak boleh sholat. Atau di tempat kerja tersebut antum harus memberikan minuman keras kepada orang lain. Gajinya 20 juta. Antum harus punya mindset di sini. Rizki ini 20 juta ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum kerja di tempat itu atau kerja di tempat lain, rizki antum segitu. Tidak akan berubah sampai antum wafat, orang akan mendapatkan rizkinya semuanya. Jangan khawatir. Mungkin bisa saja antum kerja di tempat lain gajinya cuma 10 juta. Tetapi 10 juta ini antum pakai, antum sedekahkan, antum gunakan. Antum makan. Tapi 20 juta ini bisa saja yang antum pakai, antum makan, antum gunakan hanya 10 juta. 10 jutanya lagi ternyata antum sakit harus berobat. 10 jutanya lagi uangnya hilang. 10 jutanya lagi begini dan begitu. Jadi ingat, kita tidak akan wafat kecuali mendapatkan seluruh rezeki kita. Jadi jangan khawatir, jangan berpikir, anak kalau nggak kerja di sini, di mana lagi? Enggak. Antum kerja di tempat lain yang halal, antum akan dapatkan. Janji Allah, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang jauh lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah bab terakhir kita bahas mungkin nanti tinggal 1 pekan lagi kebetulan ya. Insyaallah karena hari Sabtu berikutnya kemungkinan sudah Ramadan ya. Jadi tinggal 1 pekan lagi insyaallah kita selesaikan kitab ini Al-Mafahimus Shahihah lil Hijrati ila Allahi wa Rasulih. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan jika ada kekeliruan dalam menukilkan mohon nanti diingatkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.